Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhira Lutfia dengan NPM 0603520008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang psikoanalisis dengan tokoh Carl Gustav Jung. Terima kasih. Carl Gustav Jung lahir pada 26 Juli 1875 di Caswell Lake, Constance, Canton Turtwist, dibesarkan di kota Basel. Ayahnya seorang pendeta gereja reformasi di Swiss. Jung tamat sekolah menengah lalu masuk ke Universitas Basel untuk mempelajari bahasa-bahasa kuno dan ia ingin menjadi arkeolog. Karena suatu mimpi, maka ia terdorong untuk mempelajari ilmu alam dan secara kebetulan ia belajar ilmu kedokteran dan akhirnya mendapat ijazah dokter dari Universitas Basel. Setelah tamat, ia menjadi asisten di rumah sakit jiwa di Burghausen, Zurich dan di klinik psikiatri Zurich. Mulailah karirnya di bidang psikiatri. Jung semula membantu dan kemudian bekerja sama dengan psikiater terkenal yaitu Egon Bleuler yang mengembangkan konsep skizofrenia, dan kemudian Jung belajar sebentar pada Pierre Janet, pengganti Charcot di Paris. Tahun 1909, Jung melepaskan pekerjaannya dari rumah sakit jiwa Burghausen, Zurich dan klinik psikiatri Zurich. Akhirnya, pada tahun 1910 sampai 1914, Jung menjabat sebagai Ketua Asosiasi Psikoanalitik Internasional, dan pada tahun 1914 timbul perbedaan pandangan dengan Freud, kemudian melepaskan jabatan Ketua Asosiasi Psikoanalitik Internasional dan berpisah selamanya dengan Freud. Dasar pemikiran psikoanalitik Jung sebenarnya banyak persamaannya dengan Freud, yakni sama-sama berpijak pada analisis ketidaksadaran jiwa manusia. Tetapi setelah itu perpecahan antara mereka terjadi. Mereka memiliki perbedaan pendapat dalam berbagai aspek dan Jung tidak menyetujui pendapat Freud. Teori kepribadian psikoanalitik Jung. Sebelum Jung bertemu dengan Freud, Jung telah mempunyai teori psikoanalisis dan metode terapinya sendiri yang kemudian terkenal dengan nama psikoanalitik. Teori tersebut disebut sebagai psikoanalitik karena mendasarkan ketidaksadaran jiwa, tetapi mempunyai banyak perbedaan dengan teori Freud. Jung memandang manusia dengan menghubungkan teologi atau tujuan dan kausalitas atau sebab dan akibat. Bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh sejarah individu dan rasanya atau kausalitasnya, dan tujuan-tujuan dan aspirasi atau teologi. Jadi, faktor-faktor masa lalu dan masa yang akan datang berpengaruh pada tingkah laku manusia. Kepribadian manusia dipandang sebagai prospektif, dalam arti bahwa dia memiliki ke depan ke arah garis perkembangan sang pribadi di masa depan, dan retrospektif dalam arti dia mempertahankan masa lampau. Penekanan Jung pada masa depan menyebabkan teorinya berbeda dengan teori Freud yang menekankan pada masa lampau dan motif-motif atau insting sebagai sebab-sebab utama tingkah laku manusia. Teori kepribadian Jung berbeda dengan teori-teori lainnya karena ia menekankan pada dasar-dasar ras dan filogenetik kepribadian. Dengan dasar-dasar di atas, Jung berpendapat bahwa kepribadian individu adalah produk dan wadah sejarah leluhurnya. Struktur kepribadian. Jung tidak berbicara kepribadian melainkan tentang psikis. Adapun yang dimaksud dengan psikis adalah totalitas segala peristiwa psikis baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Jadi, jiwa manusia terdiri dari dua alam, yaitu alam sadar atau kesadaran yang disebut sebagai penyesuaian terhadap dunia luar, dan alam tak sadar atau ketidaksadaran yang disebut sebagai penyesuaian terhadap dunia dalam. Batas kedua alam itu tidak tetap, melainkan dapat berubah-ubah. Artinya, luas daerah kesadaran atau ketidaksadaran itu dapat berubah atau berkurang. Struktur kesadaran. Yang pertama adalah ego. Ego adalah jiwa sadar yang terdiri atas persepsi-persepsi, ingatan-ingatan, pikiran-pikiran, dan perasaan-perasaan sadar. Ego itu melahirkan identitas dan kontinuitas individu. Dipandang dari segi sang pribadi, ego berada dalam kesadaran jiwa. Yang kedua ada fungsi jiwa.
Fungsi jiwa yang dimaksud oleh Jung adalah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tiada berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung juga membedakan 4 fungsi pokok, ada fungsi pikiran, fungsi perasaan, fungsi pendirian, dan fungsi intuisi. Yang ketiga, ada sikap jiwa. Sikap jiwa adalah arah daripada energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Jung membagi sikap atau orientasi kepribadian menjadi 2 macam, yaitu sikap kepribadian ekstrovert dan sikap kepribadian introvert. Yang keempat, ada tipologi Jung. Tipologi Jung adalah kehidupan alam tak sadar itu selalu berawalan dengan kehidupan alam sadar. Jadi, orang yang kesadarannya bertipe pemikir, maka ketidaksadarannya bertipe perasa. Orang yang kesadarannya bertipe ekstrovert, ketidaksadarannya bertipe introvert. Begitu selanjutnya. Dan yang terakhir adalah persona. Persona menurut Jung adalah cara individu dengan sadar menampakkan diri keluar atau ke dunia sekitarnya. Struktur ketidaksadaran yang pertama, ada ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi adalah ketidaksadaran yang berisikan hal-hal yang diperoleh individu selama hidupnya. Yang pertama ada pengalaman-pengalaman yang pernah sadar tetapi kemudian diresepsikan, disupersipkan, dilupakan, dan diabaikan. Yang kedua ada pengalaman-pengalaman yang terlalu lemah untuk membentuk kesan sadar pada sang pribadi. Yang ketiga ada kompleks-kompleks merupakan kelompok yang terorganisir atau konstelasi perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, persepsi, dan ingatan-ingatan yang terdapat dalam ketidaksadaran pribadi. Yang kedua adalah ketidaksadaran kolektif atau ketidaksadaran kolektif disebut juga transpersonal, merupakan salah satu di antara segi-segi teori psikoanalitik yang paling original dan kontroversial. Ketidaksadaran kolektif mengandung isi-isi yang diperoleh selama pertumbuhan jiwa seluruhnya, yaitu pertumbuhan jiwa seluruh jenis manusia melalui generasi yang terdahulu. Jung sendiri merumuskan ketidaksadaran kolektif itu sebagai suatu warisan kejiwaan yang besar daripada perkembangan manusia yang terlahir kembali dalam struktur tiap-tiap individu dan membandingkannya dengan apa yang disebut oleh Lefebvre tanggapan mistik kolektif orang-orang primitif. Yang ketiga ada bentuk khusus isi ketidaksadaran. Bentuk khusus isi ketidaksadaran dibagi menjadi 3, yaitu bayang-bayang. Bayang-bayang adalah segi lain atau bagian gelap daripada kepribadian kekurangan yang tak disadari. Yang kedua ada proyeksi. Proyeksi di sini diartikan dengan secara tidak sadar menempatkan isi-isi batin sendiri pada objek-objek di luar dirinya. Dan yang ketiga ada animus dan anima. Tiap-tiap manusia itu bersifat biseksual. Jadi tiap-tiap manusia mempunyai sifat-sifat yang terdapat pada jenis kelamin lawannya. Orang laki-laki ketidaksadarannya adalah betina atau disebut sebagai anima. Dan orang perempuan ketidaksadaran adalah jantan atau disebut dengan animus. Sekian presentasi dari saya, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Maaf bila masih banyak kekurangan dalam presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.